Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fadilah dari Prodi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan tentang laporan kuliah praktik saya mengenai deskripsi jumlah kendaraan dan jumlah penumpang di Terminal Guntur Melati Garut berdasarkan angkutan kendaraan antar provinsi atau AKP dan angkutan kendaraan dalam provinsi atau AKP pada tahun 2019 dan 2020. Yang pertama, di bab 1 ada latar belakang. Kuliah praktik merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa Statistika Unisba. Dalam kuliah praktik, mahasiswa akan belajar bekerja, mengenal dunia kerja, dan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Peneliti melaksanakan kuliah praktik di Balai Pengelola Transportasi Darat, wilayah 9, Provinsi Jawa Barat. Peneliti ditempatkan juga di bidang analisis yang kegiatannya adalah melakukan beberapa analisis dari data yang diberikan oleh perusahaan. Dari semua data yang diberikan oleh perusahaan, Iqbal mengambil satu data, yaitu data rekapan jumlah kendaraan dan jumlah penumpang angkutan kendaraan antar provinsi atau AKP dan angkutan kendaraan dalam provinsi atau AKDP di Terminal Guntur Melati Garut pada tahun 2019 dan 2020 sebagai data yang digunakan pada laporan kuliah praktik ini. Di sini ada dua masalah. Yang pertama ada rumusan masalah dan yang kedua ada tujuan penelitian. Rumusan masalah sendiri yang Iqbal ambil di nomor 1 ada bagaimana deskripsi jumlah kendaraan dan jumlah penumpang angkutan kendaraan antar provinsi atau AKP di Terminal Guntur Melati Garut tahun 2019 dan 2020. Yang kedua ada bagaimana deskripsi jumlah kendaraan dan jumlah penumpang angkutan kendaraan dalam provinsi atau AKDP di Terminal Guntur Melati Garut tahun 2019 dan 2020. Dan tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mendeskripsikan jumlah kendaraan dan jumlah penumpang angkutan kendaraan antar provinsi atau AKP di Terminal Guntur Melati Garut tahun 2019 dan 2020. Yang kedua ada mendeskripsikan jumlah kendaraan dan jumlah penumpang angkutan kendaraan dalam provinsi atau AKDP di Terminal Guntur Melati Garut tahun 2019 dan 2020. Dan di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis, yaitu menambah relasi atau networking dalam masuk dunia kerja, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu statistika dalam lapangan. Bagi pembaca, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan tambahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. Yang ketiga ada bagi instansi, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi tentang jumlah kendaraan dan jumlah penumpang di Terminal Guntur Melati Garut. Selanjutnya di bab 2 ada sedikit profil singkat dari Balai Pengelola Transportasi Darat. Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat kantor BPTD adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. BPTD yang melaksanakan pengelola transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan serta pelabuhan sungai, danau, penyeberangan komersial dan perintis. Dan di sini juga ada visi misi dari Balai Pengelola Transportasi Darat sendiri. Yang pertama visinya sendiri yaitu menjadikan organisasi pemerintah yang profesional yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi dan integrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Misi dari Balai Pengelola Transportasi Darat sendiri yaitu yang pertama menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia. Yang kedua ada menciptakan dan mengorganisasi transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta perkotaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan. Yang ketiga ada mendorong berkembangnya industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel. Yang keempat membangun prasarana dan sarana transportasi darat. Bisa dilihat di sini ada struktur organisasi dari Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah 9 Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah 9 Provinsi Jawa Barat yang diketuakan oleh Denny Michel Adlan STMM. Di bawahnya ada Kepala Subbagian Tata Usaha oleh Edi Kurniadi S.T. Ya, dan di sini ada 3
seksi. Yang pertama ada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana oleh Tovan Muiz AMD LHJ SEMM. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Rudu Sutrisno, dan Kepala Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Joko Srijanto ATD MSI. Dan lanjut di bab 3 ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian dari terminal. Terminal merupakan salah satu komponen penting dari sistem transportasi di mana penumpang dan barang masuk dan keluar sebagai tempat awal atau berakhirnya suatu perjalanan. Kedua ada jenis terminal. Jenis terminal itu dibagi menjadi 3, yaitu terminal udara, terminal laut, terminal angkutan jalan raya, dan stasiun kereta api. Tapi menurut Abu Bakar dan Iskandar pada tahun 1995, berdasarkan jenis angkutan terminal dibedakan menjadi terminal penumpang, terminal barang, dan menurut fungsinya terminal dibedakan menjadi terminal premier, terminal sekunder, dan terminal tersier yang melayani angkutan perdesaan. Lanjut ke tipe terminal. Berdasarkan fungsi pelayanan terminal dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada tipe A, berfungsi sebagai kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi atau AKP dan atau lintas batas negara. Angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP. Angkutan kota dan angkutan perdesaan. Tipe B berfungsi melayani angkutan antar dalam provinsi AKDP, angkutan kota dan angkutan perdesaan. Dan tipe C berfungsi melayani kendaraan umum dan angkutan perdesaan. Selanjutnya ada pengertian dari AKP dan AKDP. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor SK 687-206-DRJD-1993 tentang pedoman teknis penyelenggaraan angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur. Angkutan kendaraan antar kota antar provinsi adalah angkutan antar kota antar provinsi yang trayeknya melalui lebih dari satu wilayah provinsi daerah tingkat 1. Sedangkan angkutan kendaraan antar kota dalam provinsi atau AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang digunakan dalam laporan ini yaitu analisis deskriptif menggunakan diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batang atau persegi panjang. Batang-batang yang menunjukkan frekuensi dibuat terpisah satu sama lainnya. Batang dapat dibuat tegak lurus vertikal atau sejajar dengan sumbu datar horizontal. Setiap batang harus mempunyai lebar yang sama. Panjang atau tinggi batang berbanding dengan frekuensi dari tiap jenis data. Di bab 4 ada penyajian data. Bisa dilihat di sini ada data dari jumlah kendaraan dan jumlah penumpang angkutan kendaraan antar kota antar provinsi atau AKP di Terminal Guntur Melati Garut tahun 2019. Dan dapat dilihat juga jumlah kendaraan angkutan kendaraan antar kota antar provinsi AKP di Terminal Guntur Melati Garut tahun 2019 sebesar 65.367 kendaraan dan jumlah penumpangnya sebesar 953.651 orang. Selanjutnya di sebelah kiri ada penyajian data menggunakan diagram batang jumlah kendaraan AKP tahun 2019 dan dapat dilihat yang tertinggi terdapat pada bulan Desember sebanyak 6.259 kendaraan dengan persentase sebesar 9,58%. Sedangkan jumlah kendaraan angkutan kendaraan antar kota antar provinsi terendah terdapat pada bulan Februari sebanyak 4.932 kendaraan dengan persentase 7,55%. Terus di sebelah kanannya ada penyajian data dengan diagram batang jumlah penumpang KAP tahun 2019 dan dapat dilihat juga nilai tertingginya terdapat pada Juni sebesar 128.361 orang dengan persentase sebesar 13,46%. Sedangkan jumlah penumpang terkecilnya terdapat pada bulan Februari sebanyak 63.646 orang dengan persentase 6,68%. Selanjutnya di sini ada penyajian data lagi menggunakan tabel jumlah kendaraan dan jumlah penumpang angkutan kendaraan antar kota antar provinsi AKP di Terminal Guntur Melati Garut tahun 2020. Dan dapat dilihat juga jumlah kendaraan antar kota antar provinsi di Terminal Guntur Melati Garut tahun 2020 sebesar 41.013 kendaraan dan jumlah penumpangnya
sebesar 537.576 orang. Dari penyajian data di sini juga bisa dilihat diagram batang di sebelah kiri jumlah kendaraan AKP tahun 2020 dan jumlah kendaraan tertinggi terdapat pada bulan Januari sebesar 5.229 kendaraan dengan persentase 12,75%, sedangkan jumlah kendaraan antar kota antar provinsi terendah terdapat pada bulan Mei sebesar 0 kendaraan dengan persentase 0%. Selanjutnya di sebelah kanan ada diagram batang jumlah penumpang AKP tahun 2020 dan dapat dilihat juga jumlah penumpang tertinggi terdapat pada bulan November sebesar 100.174 orang dengan persentase sebesar 18,63%. Sedangkan jumlah kendaraan terkecilnya ada di bulan Mei sebesar 0 orang dengan persentase 0%. Selanjutnya ada penyajian data dari jumlah kendaraan dan jumlah penumpang angkutan kendaraan antar kota dalam provinsi atau KDP di Terminal Guntur Melati Garut tahun 2019. Dan dapat dilihat jumlah kendaraan angkutan kendaraan antar kota dalam provinsi KDP di Terminal Guntur Melati Garut tahun 2019 besar 52.533 kendaraan dan jumlah penumpangnya sebesar 659.648 orang. Dan bisa dilihat di sebelah kiri ada diagram batang jumlah kendaraan AKDP tahun 2019 dan bisa dilihat juga jumlah kendaraan tertinggi terdapat pada bulan Agustus sebesar 4.820 kendaraan dengan persentase 9,18%, sedangkan jumlah kendaraan antar kota dalam provinsi AKDP terendah terdapat pada bulan Februari sebesar 3.845 kendaraan dengan persentase 7,32%. Selanjutnya ada di diagram batang sebelah kanan jumlah penumpang KDP tahun 2019 dan dapat dilihat juga jumlah penumpang tertingginya terdapat pada bulan Juni sebesar 82.464 orang dengan persentase sebesar 8,7%. Sedangkan jumlah kendaraan terkecilnya terdapat pada bulan Februari sebesar 41.469 orang dengan persentase 6,29%. Selanjutnya ada penyajian data tabel lagi dari jumlah kendaraan dan jumlah penumpang angkutan kendaraan antar kota dalam provinsi atau KDP di Terminal Guntur Melati Garut tahun 2020. Jumlah kendaraan angkutan kendaraan antar kota dalam provinsi atau KDP di Terminal Guntur Melati Garut pada tahun 2020 sebesar 41.196 kendaraan dan jumlah penumpangnya sebesar 460.779 orang. Selanjutnya di sini ada sebelah kiri ada diagram batang lagi jumlah kendaraan AKDP tahun 2020 dan dapat dilihat nilai terbesarnya ada di bulan Januari sebesar 4.933 kendaraan dengan persentase 11,97%. Sedangkan jumlah kendaraan terkecil atau terendah terdapat pada bulan Mei sebesar 0 kendaraan dengan persentase 0%. Selanjutnya jumlah penumpang AKDP tahun 2020 dan dapat dilihat di diagram batangnya juga. Nilai tertinggi terdapat pada bulan Januari sebesar 88.721 orang dengan persentase sebesar 19,25%. Sedangkan jumlah penumpang terkecil terdapat pada bulan Mei sebesar 0 orang dengan persentase 0%. Di bab 5 ini adanya kesimpulan dari bab 4 yang tadi atau menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama ada jumlah kendaraan dan jumlah penumpang angkutan kendaraan antar kota antar provinsi AKP tahun 2019 dan 2020. Yang pertama dari kesimpulan yang bisa diambil, yang pertama ada jumlah kendaraan tertinggi pada tahun 2019 terdapat pada bulan Desember sebesar 6.259 kendaraan. Sedangkan jumlah terendahnya terdapat bulan Februari sebanyak 4.932 kendaraan. Selanjutnya jumlah penumpang tertinggi pada tahun 2019 terdapat pada bulan Juni sebanyak 128.361 orang. Sedangkan jumlah penumpang terendah terdapat pada bulan Februari sebanyak 63.646 orang. Jumlah kendaraan tertinggi di tahun 2020 pun terdapat pada bulan Januari sebesar 5.229 kendaraan dan jumlah penumpang tertinggi pada tahun 2020 terdapat pada bulan November sebesar 100.174 orang. Sedangkan di jumlah kendaraan dan jumlah penumpang di tahun 2019 dan 2020 yang terkecilnya terdapat pada bulan Mei sebesar 0 kendaraan karena itu di bulan 2020 dan bulan Mei itu adanya PSBB yang tidak bisa dilakukan kegiatan di luar rumah.
Yang kedua ada jumlah kendaraan dan jumlah penumpang angkutan kendaraan antar kota dalam provinsi atau AKDP tahun 2019 dan 2020. Yaitu yang pertama, jumlah kendaraan tertinggi pada tahun 2019 terdapat pada bulan Agustus sebesar 4.820 kendaraan. Sedangkan jumlah kendaraan terendah terdapat pada bulan Februari sebesar 3.845 kendaraan. Jumlah penumpang tertinggi pada tahun 2019 terdapat pada bulan Juni sebesar 82.464 orang. Sedangkan jumlah penumpang terendah terdapat pada bulan Februari sebesar 41.469 orang. Dan di tahun 2020, jumlah kendaraan tertinggi pada tahun 2020 terdapat pada bulan Januari sebesar 4.933 kendaraan. Sedangkan jumlah kendaraan terendah terdapat pada bulan Mei sebesar 0 kendaraan. Selanjutnya di jumlah penumpang tertinggi pada tahun 2020 terdapat pada bulan Januari sebesar 88.721 orang, sedangkan jumlah kendaraan terendah terdapat pada bulan Mei sebesar 0 orang. Sekian persentase dari Iqbal mengenai laporan kuliah praktik ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kesalahan di PowerPoint ini. Iqbal masih terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.